Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdata min lisani yaqulu qawli. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Waket Bitminwa, Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Imran Yunus MH. Yang kami hormati para pejabat utama Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Fuad Tohari MA. Yang kami hormati Ustadz Agustiar SKSSY. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh staf mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian serta seluruh hadirin yang kami hormati. Tentunya dengan senantiasa memancarkan puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberinya nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama di Masjid Darul Ilmi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian ini dalam rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1443 Hijriah 2021 Masehi. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang ada di acara ini dapat menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengharapkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta untuk menambah hikmatnya acara kita pada pagi hari ini, acara akan kita awali dengan bersama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustadz Agustiar SKSSY dan Sari Tilawah mahasiswa angkatan 79 mahasiswa Latifa Andika Nur S. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya, semoga baik yang membaca maupun kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut bersama akan kita dengarkan sambutan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang akan disampaikan oleh Waket Bitminwa STIK. Kepada yang terhormat Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Imran Yunus MH, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang izinkan kami menyampaikan amanat Bapak Ketua STIK yang beliau hari ini berhalangan melaksanakan kegiatan tugas kedinasan, sehingga beliau menyampaikan kepada saya untuk diwakili. Yang terhormat Dr. Puat Tohari M selaku penceramah, para pejabat utama pada STIK, para dosen dan peneliti STIK, para perwira, brigadir pegawai negeri sipil dan mahasiswa serta keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang saya cintai dan saya banggakan. Tak lupa mahasiswa STIK Angkatan 79 dan S2, S3 yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan ridhonya, sehingga kita sekalian pada hari yang penuh berkah ini dapat menghadiri acara pembinaan mental kejuangan, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah 2021 Masehi, yang diselenggarakan oleh keluarga besar STIK dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, panutan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan kebenaran, serta menghindarkan dari segala perbuatan yang tercela, yang telah mengangkat derajat umatnya dari alam kezaliman ke alam terang benderang yang penuh cahaya ilahi. Selaku pimpinan lembaga, saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan kesediaan, khususnya Dr. Puat Tohari MA yang akan memberikan ceramah pembinaan mental kejuangan tentang Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan, kesehatan, kekuatan kepada kita semua dan kepada bangsa Indonesia. Para hadirin sekalian yang saya hormati, betapa banyak kandungan hikmah dari peristiwa Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dapat kita petik guna peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan, serta meningkatkan kualitas pengabdian kita bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Seperti kita ketahui bersama bahwa peringatan Maulid adalah suatu bentuk peringatan kelahiran hamba Allah, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Peringatan Maulid kali ini mengambil tema dengan meneladani akhlak dan kepemimpinan Nabi besar Muhammad SAW. Kita wujudkan Polri yang presisi. Jadikanlah momentum peringatan Maulid ini untuk menguatkan persaudaraan dan kepedulian kita demi tuntutan profesional dalam tugas berupa peningkatan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat dan dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam menciptakan situasi kamtipmas dan kinerja yang lebih kondusif. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya berharap kepada seluruh hadirin, marilah kita bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin, seyakin-yakinnya demi keselamatan dan kemakmuran bangsa kita, agar bangsa kita menjadi bangsa yang wadatul thayyiban warabul ghafur. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada penceramah Dr. Puat Tohari MA yang berkenan hadir untuk memberikan ceramah
Semoga membawa berkah dan manfaat bagi kita semua dan kepada bangsa yang tercinta ini. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 28 Oktober 2021. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Dr. Andesi Asid Panani MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakid bin Minwa, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut bersama akan kita dengarkan ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Fuad Tohari MA. Disilakan. Mohon izin Kiai nanti untuk berkenan memimpin doa untuk kita semua di akhir acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya belum kompak, belum semuanya menjawab. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadil mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua STIK PTIK Polri, yang dalam hal ini diwakili Bapak Dr. Andes Haji Imron Yunus selaku Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Kemahasiswaan, para Wakil Ketua, para Wakil Direktur, para pejabat utama, para dosen, dan tentu yang paling saya banggakan seluruh mahasiswa-mahasiswi STIK PTIK. Mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita ungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, tepat di hari Kamis tanggal 28 Oktober bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah, keluarga besar STIK PTIK bisa bersama-sama duduk di masjid ini untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ini sama-sama memperingati dan merayakan hari lahir Nabi, kelak kita semua yang ada di sini berada di barisan yang paling depan yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, adik-adik yang berbahagia, masih banyak pertanyaan. Pertanyaan ini datang tidak saja dari para orientalis, para Islamolog, termasuk di antara saudara-saudara kita umat Islam. Apa yang menyebabkan hari lahir Nabi Muhammad itu menyita perhatian seluruh umat Islam di dunia untuk diperingati, untuk dirayakan tiap tahunnya, padahal dalil nas yang betul-betul qat'i nyuruh kita memperingati hari lahir Nabi itu tidak sekuat dalil tentang merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Sebetulnya kalau kita baca buku sejarah termasuk karya-karya baik
karya ilmiah atau karya yang ditulis para ulama, tentu lebih ilmiah. Jawaban dari pertanyaan tadi sudah mereka jelaskan. Kita umat Islam di seluruh penjuru dunia, setiap ketemu bulan Rabiul Awal punya perhatian khusus untuk memperingati dan merayakan hari lahir Nabi. Itu sebabnya karena kiprah dan perjuangan Nabi dampaknya betul-betul membawa perubahan dunia, tidak saja pada zaman Nabi, bahkan perubahan itu terus berlanjut sampai hari kiamat nanti. Lantas apa yang disumbangkan Nabi, yang dikontribusikan Nabi Muhammad sampai hari lahirnya menyedot animo dan perhatian seluruh umat Islam di dunia? Kalau pertanyaannya semacam ini, banyak kitab-kitab yang ditulis para ulama menjawab setidaknya ada 4 hal yang disumbangkan Rasulullah, yang dikontribusikan Rasulullah bagi peradaban dunia. Termasuk nanti kawan-kawan para polisi, polwan bisa ngambil peran di sini, melanjutkan apa yang dulu diperjuangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau kita urutkan, yang pertama, kontribusi yang disumbangkan Nabi terhadap peradaban dunia, Nabi berhasil merubah keyakinan umat manusia. Ada yang dinamisme, ada yang animisme, ada yang politeisme, ada yang henoteisme, bahkan ada manusia yang ateisme. Mereka ideologinya dirubah hanya untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Inilah jasa terbesar, kontribusi terbesar yang disumbangkan Rasulullah. Jadi pada saat Nabi Muhammad lahir, kemudian dilantik menjadi Nabi dan Rasul, yang pertama kali disadarkan Rasulullah adalah mengingatkan manusia yang banyak meyakini benda-benda punya kekuatan, punya roh. Banyak di antara mereka nyembah berhala. Mereka semua diingatkan agar hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Kira-kira ketika manusia didakwahkan seperti itu, banyak yang terima atau justru banyak yang marah? Kita tentu bisa baca di buku-buku sejarah ketika Rasulullah dakwah untuk menunjukkan manusia ke jalan lurus, hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Orang Arab ternyata banyak yang tidak mau nerima. Bahkan mereka cenderung ingin membujuk Nabi, kalau perlu Nabi Muhammad dan umat Islam mau nyembah Tuhan-Tuhan mereka. Jadi ada satu kisah, itu orang-orang Arab, kepala suku, mereka merasa jengkel kenapa Nabi Muhammad tiap hari mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Sampai kemudian mereka rapat dan ingin menawarkan berbagai kompromi. Kompromi yang pertama, udah begini saja, Nabi Muhammad kita undang, kemudian kita tawari satu perempuan paling cantik di Mekah, asal Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya tidak lagi memaki-maki Tuhan kita, silahkan itu perempuan diambil dinikahi. Tapi setelah itu berhenti, jangan lagi dakwah, jangan lagi mencaci maki Tuhan-Tuhan kami. Begitu Nabi Muhammad dipanggil, sudah ada di hadapan mereka, ditawari seperti itu, apa kata Nabi Muhammad? Saya nggak butuh perempuan itu, saya tetap akan mendakwahkan agama tauhid. Nah, karena Nabi Muhammad menolak, mereka kemudian rapat lagi, musyawarah lagi, dan akhirnya ditawarkan, dah begini saja Muhammad, asal kamu mau menghentikan dakwahmu, tidak lagi mencaci maki berhala-berhala kami rela.
biarkan yang menjadi kepala suku tertinggi di Arab kamu. Kami nggak apa-apa, nggak jadi raja. Tapi lagi-lagi Nabi Muhammad menolak. Saya tidak butuh jabatan. Saya berdakwah ini karena perintah Allah, bukan ingin mengharapkan jabatan termasuk menjadi kepala suku. Karena opsi kedua ini ditolak, akhirnya para kepala suku mereka kemudian rapat dan satu sepakat pada putusan, dah gini saja, kita tawarkan kompromi dalam bentuk 1 tahun kami orang Arab nyembah Tuhannya Nabi Muhammad, dan nanti tahun depan ganti umat Islam nyembah Tuhan-Tuhan kami. Nabi Muhammad kembali dipanggil, opsi itu disampaikan di luar dugaan. Nabi Muhammad yang asalnya duduk berdiri dan kemudian dengan suara bergetar Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka, seandainya matahari ditaruh di tangan kananku, rembulan ditaruh di tangan kiriku, agar aku mau kompromi setahun nyembah Tuhan-Tuhan kalian dan kalian nyembah Tuhan kami, kata Nabi Muhammad, kami tetap tidak akan menerima. Kalau urusannya agama, urusannya ibadah, nggak ada tawar menawar, tidak ada kompromi. Bahkan Allah kemudian menurunkan surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya, yang intinya kalau persoalannya menyangkut akidah, menyangkut kepercayaan, itu tidak boleh ada kompromi. Ayat ini kemudian ditutup, lakum dinukum waliyadin, kalian silahkan menyembah Tuhan-Tuhan kalian, dan biarkan kami umat Islam menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita, jadi kalau urusannya menyangkut akidah, urusannya menyangkut ibadah, nggak boleh ada kompromi. Kita memang hidup di sebuah negara, agamanya banyak, sukunya juga banyak. Harus dipahami kalau konteksnya hidup sosial, hidup misalnya menyangkut hubungan kemasyarakatan, antara pemeluk agama harus bersikap yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, di luar konteks ibadah, tetap silahkan. Kalau memang dibutuhkan harus ada tolong menolong, di luar konteks ibadah, lakukan. Dengan pemeluk agama lain, kita saling menjaga, saling menghormati. Tetapi sekali lagi, kalau konteksnya menyangkut ibadah, tidak ada kompromi sedikit pun. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kita hidup di sebuah negara agamanya banyak, kemudian dalam tatanan kemasyarakatan satu penganut agama ikut membantu menjaga pelaksanaan agama lain, itu hukumnya boleh. Jadi misalnya ada umat Islam menjaga rumah ibadah pemeluk agama lain, tidak apa-apa. Banser jaga gereja, itu tidak apa-apa. Sementara kawan-kawan kita yang agamanya Hindu, suatu saat pada waktu umat Islam merayakan Idul Fitri, Idul Adha, jaga pelaksanaan ibadah, itu juga boleh. Sebatas itu hubungannya kemasyarakatan, tidak menyangkut dimensi ibadah, itu masih dibenarkan. Bahkan tidak itu saja, Rasulullah juga mengajarkan bagaimana kita menghormati pemeluk agama lain. Pernah suatu hari ada mayit digotong, agamanya Yahudi, Nabi lagi duduk bersama sahabat, tiba-tiba Nabi berdiri. Sampai sahabat nanya tapi agak protes, Nabi, itu kan yang lewat jenazahnya Yahudi, kenapa kok Nabi berdiri? Apa jawaban Nabi? Saya berdiri bukan untuk menghormati keyahudiannya, tapi saya berdiri untuk menghormati sisi kemanusiaannya. Jadi ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita hidup di sebuah negara,
yang dalam sejarah panjangnya di negara kita banyak agama. Artinya kalau misalnya kita lagi merayakan Idul Adha, motong hewan korban, boleh nggak mereka dikirimin daging? Nggak apa-apa. Yang Nasrani kirimin daging boleh, yang Hindu kalau mau dikirimin daging juga boleh. Jangan sampai pas Idul Adha yang nyate hanya umat Islam, tetangganya ada Nasrani, ada Buddha, tidak dikirimin daging, hanya dikirimin asapnya saja. Ini termasuk perbuatan yang tidak elok. Jadi kalau itu dah, silahkan daging-daging itu dikirimkan kepada semua warga. Tidak perlu melihat status sosial, tidak perlu melihat agamanya sama atau beda. Asal mereka mau nerima, silahkan itu dilakukan. Begitu juga kalau tetangga kita yang non-Islam ada yang meninggal, silahkan kita datang untuk menghibur yang masih hidup. Mendoakan mayitnya yang agamanya beda, hukumnya haram. Tapi menghibur keluarga mayit agar mereka tidak terlalu sedih dengan wafatnya keluarga mereka, kita datangi, kita hibur. Siapa tahu dengan melihat akhlak kita yang seperti itu, akhirnya mereka tertarik untuk masuk Islam. Jadi inilah yang diajarkan Nabi, yang kemudian sekarang ini banyak disalahpahami. Ngelihat orang Nasrani, ngelihat orang Hindu, ngelihat orang Buddha seakan-akan seperti musuh, kalau perlu dibom. Ini jelas-jelas pandangan dan perilaku yang keliru. Kita harus ikut meluruskan, mendakwai saudara-saudara kita yang cenderung salah memahami hubungan Islam dengan agama-agama lain di luar Islam. Jadi ini dakwah yang dilakukan Nabi pertama kali. Nabi meluruskan ideologi manusia, ada yang dinamisme, animisme, bahkan ada yang ateisme. Mereka semua didakwai, diajak untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kontribusi Nabi yang cukup besar untuk peradaban dunia. Nabi meluruskan pandangan sebagian pemeluk agama yang nganggep babi itu hukumnya halal. Jadi Allah sejak dulu zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat menyatakan yang namanya babi itu hukumnya adalah haram. Nah, tiba-tiba ada pemilik kitab suci, ketika kitab suci itu menceritakan babi, lah kok dikasih footnote, dikasih catatan kaki. Babi menurut kami yang tinggal di hutan hidup liar, babi jenis itu yang memang haram, kami nggak boleh makan. Tapi babi yang sengaja kami pelihara, apalagi tinggal hidup satu rumah, jenis babi ini halal. Saya katakan ini bentuk penyimpangan yang luar biasa. Akibat ada agama yang menghalalkan babi yang sengaja dipelihara, dampaknya ada satu riset mengatakan lebih 50% makanan, minuman yang beredar itu mengandung unsur babi. Tidak saja makanan, minuman, bahkan termasuk obat, termasuk vaksin, termasuk bahan untuk imunisasi, sebagian besar masih mengandung unsur babi. Bayangkan, bapak-bapak yang dulu hajinya sebelum tahun 2013, pemerintah Saudi itu kan pernah terjadi pandemi meningitis. Maka untuk menyelamatkan orang-orang yang datang ke Saudi, apakah kepentingannya untuk bisnis, untuk haji atau umroh, itu wajib vaksin meningitis. Kita mau haji tapi disuntik dulu, isinya babi. Coba pernah para ulama mendatangi kerajaan Saudi, kedutaan yang ada di Jakarta, minta dispensasi khusus jamaah haji dan umroh dari Indonesia tidak usah divaksin meningitis. Ternyata jawabannya, ya silahkan kalau maunya Anda begitu. Opsinya nanti begitu Anda terbang dari Jakarta nyampe Saudi,
apakah di Jeddah atau di Madinah, kalau nggak punya sertifikat vaksin meningitis ya disuntik di tempat. Kalau ngotot nggak mau disuntik ya sudah pulang ke Indonesia, jangan haji, jangan umroh. Akhirnya ulama memutuskan kita disuntik vaksin itu dianggap situasinya darurat. Karena situasinya darurat, apalagi itu untuk menjamin keselamatan jamaah haji dan umroh, maka suntik vaksin selagi situasinya darurat itu hukumnya boleh, meskipun bahannya najis. Tetapi kalau nanti sudah diketemukan vaksin meningitis yang halal, maka vaksin meningitis yang haram wajib ditinggalkan, ganti menggunakan vaksin yang halal. Jadi dulu negara yang berhasil memproduksi vaksin meningitis itu Belgia. Dia punya perusahaan namanya GlaxoSmithKline. Dan ketika itu untuk membuat vaksin meningitis bahannya memang mengandung unsur babi. Untungnya mendekati tahun 2014 ada satu negara yang berhasil menciptakan vaksin meningitis berbahan halal. Maka umat Islam wajib meninggalkan yang haram, pindah menggunakan vaksin yang halal yang diterbitkan, yang diproduksi dari Italia. Tapi hanya berjalan beberapa tahun, perusahaan vaksin yang menghasilkan vaksin halal bangkrut, kemudian perusahaannya dibeli Belgia lagi. Nah, kita khawatir Belgia jujur enggak ketika memproduksi vaksin yang halal untuk menjamin bahwa vaksin itu betul-betul halal, tidak dicampuri unsur babi. Maka tiap tahun MUI mengaudit perusahaan ini untuk memastikan vaksinnya halal. Jadi itulah upaya yang dilakukan pemerintah. Bahkan tidak itu saja, mulai imunisasi polio baik yang diteteskan maupun yang disuntikkan itu juga masih mengandung unsur babi. Vaksin measles rubella itu juga masih mengandung unsur babi. Sekarang ini ada pandemi COVID-19 yang jelas-jelas halal, ada Sinovac, ada Sinopharm. Tapi yang pakai AstraZeneca itu masih mengandung unsur babi. Terus gimana Pak hukumnya menggunakan vaksin AstraZeneca? Jelas-jelas najis, jelas-jelas haram karena ada unsur babi. Para ulama menjawab, kalau hasil audit MUI Jawa Timur, vaksin AstraZeneca itu mubah karena posisi bahan dari unsur babi itu sudah mengalami istihalah. Istihalah itu artinya mengalami perubahan sehingga unsur babinya dianggap nggak ada. Dalam mazhab Hanafi, babi itu bisa mengalami istihalah. Sementara menurut MUI Pusat, babi yang dicampurkan sebagai bahan untuk membuat vaksin, babi itu tidak pernah mengalami istihalah. Meskipun dibakar sekian ribu derajat, dipanaskan sekian ribu derajat, unsur babinya itu tidak pernah lenyap. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, babi tidak pernah mengalami istihalah. Selain babi mungkin bapak-bapak misalnya nyimpen arak, setelah 100 tahun tiba-tiba arak ini berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka arak yang berubah jadi cuka atau istihalah ini boleh digunakan. Sama bahan lain itu bisa mengalami istihalah, hanya satu yang nggak mungkin istihalah, yakni bahan yang diambil dari unsur babi. Mazhab Syafi'i mengatakan nggak bisa istihalah. Terus titik temunya di mana? MUI Pusat mengatakan karena vaksin yang halal ini belum mencukupi, baik Sinovac, Sinopharm dan yang lain. Sementara kalau nggak divaksin ini kita bisa menghadapi bahaya, maka selama vaksin yang halal belum mencukupi, menggunakan vaksin berbahan najis dari babi itu hukumnya boleh. Jadi kalau bapak saudara nanti dapat panggilan untuk vaksin yang disediakan AstraZeneca, vaksin saja, jangan nyinyir, jangan nolak karena ada babinya,
nggak mau divaksin. Jadi jujur saja di Indonesia ini masih ada kelompok-kelompok yang nyinyir dan menolak divaksin, mempengaruhi yang lain agar nggak divaksin, karena salah satu alasannya dalam vaksin itu ada unsur babi, dalam vaksin itu katanya dipasangin chip dan sebagainya. Tugas kita adalah mengingatkan saudara kita, COVID-19 itu bukan pandemi biasa. Kalau sampai nggak divaksin padahal kita memenuhi syarat untuk bisa divaksin, ajak saudara kita untuk ikut vaksin. Nggak perlu bahas AstraZeneca itu ada unsur babinya, ulama yang jamin. Kalau situasinya darurat, maka yang haram boleh digunakan. Jadi sekali lagi, Nabi Muhammad datang itu untuk meluruskan penyelewengan sebagian agama besar, agama samawi yang tiba-tiba merubah haramnya babi, dianggap babi itu menjadi bagian dari makanan minuman yang hukumnya halal. Pak, seandainya kita semuanya ini nggak melihara kambing, nggak melihara sapi, nggak memelihara ayam, kira-kira dengan babi saja kebutuhan daging itu terpenuhi atau tidak? Ternyata ada yang neliti bahwa seandainya di dunia ini nggak ada kambing, nggak ada sapi, nggak ada kerbau, insya Allah kebutuhan daging itu bisa dicukupi dari babi. Loh kok bisa begitu? Dijawab iya. Babi itu hewan yang dari sisi anatomi kemiripan dengan kita manusia mendekati 95%. Artinya kalau ada manusia dagingnya kerowak dimakan anjing misalnya, ingin ditambal, yang paling persis dengan dagingnya tentu ngambil daging dari belahan lain. Misalnya yang di pantat itu yang diambil untuk nambal. Tapi kalau pantatnya saya yang diambil, yang mungkin untuk digunakan nambal bagian manusia itu adalah daging babi, karena kemiripan anatomi tadi. Sebaliknya kalau ada orang tiap hari hobinya makan babi, maka sebetulnya orang itu bisa disebut kanibal. Kenapa? Yang dia makan struktur anatominya sama dengan badannya. Bahkan tidak itu saja, beberapa alat penting organ manusia ketika macet, misalnya jantung kita, kelepnya yang paling mirip tuh kelep yang dimiliki babi. Saya tidak tahu apa rahasianya Allah menciptakan babi seperti itu. Tapi intinya karena babi itu, ada yang pernah ngitung enggak? Itu babi yang betina, putingnya kalau kita hitung itu jumlahnya 14. Artinya babi itu sekali ngelahirin bisa punya 14 anak. Beda dengan sapi, kambing, kerbau, paling 2 anaknya. Jadi percepatan pertumbuhan babi itu luar biasa. Bahkan seandainya kambing, sapi, kerbau nggak ada kemudian diganti babi, katanya bisa mencukupi kebutuhan manusia. Tapi sekali lagi, karena Allah sudah mengatakan babi itu haram, selain darah, selain bangkai, selain hewan yang dipotong tidak menyebut asma Allah, maka kita sebagai umat Islam harus patuh. Kalau lagi makan di kafe, cek dulu ada sertifikat halalnya tidak. Kalau mau beli obat, lihat dulu komposisinya, ada unsur babinya atau tidak. Begitu juga kalau mau vaksin atau imunisasi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, karena waktunya sangat terbatas, sebetulnya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Saya tambahkan satu kali lagi. Nabi Muhammad juga berjasa untuk meluruskan praktek-praktek keseharian yang dilakukan manusia. Jadi dulu orang itu kalau duitnya banyak, apalagi dia menduduki jabatan penting, dia kirim orang untuk keliling kampung nawarkan pinjaman. Begitu ada orang pinjam, nanti langsung disebut, Anda utang 1.000 real, jatuh temponya tanggal sekian, lah nanti pas mulangin tambahin 1.000 real, dan harus pas jatuh temponya. Kalau enggak, nanti kami akan kirim orang debt collector untuk menyita harta kalian, menteror kalian, bahkan menghabisi kalian. Itu praktek-praktek yang sudah merajalela di Arab. Nah sekarang ini ada pinjol.
Saudara harus hati-hati dengan apa yang dilakukan pinjol ini. Mereka menawarkan pinjaman, begitu nggak bisa bayar, diteror, ditakuti, diancam dan sebagainya. Nah, Nabi Muhammad begitu lihat praktek cara minjam begini, Nabi Muhammad bilang, wahai sahabat, kalau Anda minjemin, diniati minjemin itu dalam rangka nolong. Artinya kalau yang pinjam sudah jatuh tempo nggak bisa bayar, tunggu sampai kapan? Fanadhiratun ila maisaroh, tunggu sampai dia bisa bayar. Jangan kamu kirim debt collector untuk ngancem, neror, bahkan menghabisi nyawanya. Nah, kelakuan pinjol sekarang kurang lebih mirip dengan kelakuan orang Arab dulu. Maka tugas Pak Polisi adalah segera ini pinjol-pinjol yang tidak resmi tangkepin semua itu. Saya sudah menyarankan agar pinjol itu tutup saja, karena niat memberikan pinjaman bukan niatnya nolong, tapi niatnya lebih banyak bisnis, nyari keuntungan dengan cara-cara yang tidak mengedepankan semangat membantu, mencekik, menyakiti, bahkan menghabisi nyawanya. Maka Nabi kemudian mengajari kalau kamu ngutangin, semangatnya adalah untuk nolong. Kalau sudah jatuh tempo belum bisa bayar, tunggu sampai dia mampu bayar. Bahkan Nabi kemudian bilang, seandainya saudaramu utang, kelihatannya nggak bisa bayar, dan seandainya kamu mau membebaskan, maka pembebasan utangmu kepada saudaramu itu seakan-akan kamu infak kepada mereka. Nah, nampaknya pinjol yang sekarang banyak berlaku di Indonesia belum melaksanakan apa yang diajarkan Nabi. Pertimbangannya lebih banyak bisnis, bukan untuk nolong kepada saudaranya. Artinya kalau kemudian mereka berani menteror, apalagi mengirim orang untuk nakut-nakuti, bahkan menghabisi nyawanya, pinjol-pinjol ini harus diberantas, dihabisi, kalau perlu ditutup, dibekukan. Jangan ada pinjol lagi. Saya kira ini yang bisa sampaikan, baru muqaddimah, masih banyak yang lain, insya Allah akan saya teruskan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Menutup peringatan Maulid Nabi pada pagi hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, menengadahkan kedua tangan, kita berdoa memohon kepada Allah agar institusi Polri menjadi institusi yang bisa mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami, ampunilah dosa para pemimpin kami, ampunilah dosa para guru-guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rizki yang halal, rizki yang barokah. Dengan rizki itu ya Allah kami bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji di Mekah. Dengan rizki itu ya Allah kami bisa membantu saudara-saudara kami yang kurang beruntung secara ekonomi. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami umur yang panjang. Dengan sisa-sisa umur ini ya Allah kami bisa melakukan berbagai ibadah untuk meraih kesempurnaan iman dan takwa di hadapan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang salah adalah salah, dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Kiai Haji Fuad Thohari MA atas ceramah yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya ceramah dan doa tadi maka berakhirlah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah 2021 Masehi. Semoga acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal untuk kita, serta ilmu yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji tadi dapat bermanfaat dan kita menjadi lebih bertakwa lagi ke depannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan atas nama panitia pelaksana kami ucapkan terima kasih atas pelaksanaan dan kehadirannya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.